saudara? Shalom saudara. Haleluya, puji Tuhan. Ya, bersyukur ya. Saya bisa bertemu kembali dengan saudara dengan kasih karunia Tuhan. Dan pada hari yang spesial, ya, kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Di negara lain kayaknya jarang, ya, jarang untuk dirayakan hal ini. Ya, hari ini jarang sekali. Kalau kita di Indonesia beroleh kesempatan bisa merayakan hari, memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Apalagi sekarang nama Isa Al-Masih sudah diganti dengan Yesus Kristus. Itu kita beroleh suatu kasih karunia yang luar biasa, saudara. Ya. Di luar negeri, di Amerika sana, mereka tidak mengenal ini, bukan tidak mengenal. Mereka tentang Pentakos, pencurahan Roh Kudus itu yang mereka lebih utamakan, lebih gaungkan, lebih gongkan. Tetapi ketika Yesus naik ke surga, mereka tidak ada hari yang spesial untuk memperingatinya. Tapi kalau kita hari ini di kalender kita di Indonesia boleh merah, itu kita bersyukur. Dan lagi sudah diganti, bukan Isa Al-Masih, tapi Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, kita selintas akan melihat peristiwa tersebut. Ya. Kisah 1 ayat 8 merupakan suatu peristiwa setelah Tuhan Yesus menampakkan diri, ya, beberapa saat, beberapa hari kepada para murid-muridnya. Kemudian telah selesai dia menampakkan diri, maka Yesus kembali, dia harus kembali kepada Bapa di surga. Dia harus kembali kepada Bapa di surga. Dan kita mau membacanya di dalam Kisah Rasul 1 ayat 6. Kita mulai dari ayat 6. Kisah Rasul 1 ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang telah ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga akan meninggalkan kamu dan akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu melihat dia naik ke surga. Amin. Ya, peristiwa yang luar biasa. Dan memang yang melihatnya hanya murid-muridnya saja, yang dipilihnya tertentu. Ya. Pada saat itu tidak semua orang melihat Yesus naik ke surga. Hanya murid-muridnya saja. Ya, karena ketika dia begitu naik, ya, belum naik kemudian awan langsung menutupinya. Berarti tidak semua orang melihatnya. Bahkan orang-orang ahli Taurat segala semua, tidak semua orang melihatnya. Hanya murid-muridnya saja yang melihatnya pada saat itu. Ya. Ketika itu malaikat datang kepada mereka dan berkata, kenapa kamu terus melihat ke langit? Karena mereka begitu terpana, terpesona, tiba-tiba hilang seperti itu. Dan mereka terus mungkin mencari, mana Yesus, mana Yesus. Pada saat itu malaikat berkata, kenapa kamu lihat terus ke atas? Dia, Yesus Kristus yang naik ke atas ini, nanti dia akan datang kembali dengan cara yang sama, yaitu dengan kendaraannya adalah awan. Sama. Kalau tadi ketika dia naik, dia tertutup dengan awan, dan ketika nanti Yesus turun dari surga juga dengan kendaraan awan. Sama. Ya. Saudara, mungkin pernah tidak engkau berpikir dalam kehidupanmu, Yesus sudah lahir ke dunia,
mati. Dari bayi, kemudian dia melayani semuanya dan sampai harus mati di kayu salib. Kemudian terkubur, mati selama 3 hari. Kemudian bangkit. Kemudian dia setelah bangkit, dia pergi menampakkan diri kepada murid-murid semuanya. Dan kemudian kenapa dia harus kembali lagi ke surga, terangkat ke surga? Bukankah kalau dia sudah bangkit seharusnya enak tinggal di dunia ini saja, bisa terus mengadakan, membuka KKR lebih banyak lagi, nggak hanya 5.000 orang, mungkin jadi 50.000 orang, bahkan 500.000 orang, bahkan 50 juta atau berapa lebih banyak lagi. Dia bisa traveling kemana-mana, nggak hanya di Israel, bisa ke sini. Kenapa dia harus naik ke surga? Kenapa dia tidak melanjutkan pekerjaannya, melayani itu? Kenapa dia tidak lakukan itu? Kenapa dia harus naik ke surga? Pernah nggak saudara bertanya demikian? Pernah tidak ada dalam pikiranmu, kenapa sih, untuk apa sih Tuhan Yesus naik ke surga? Apa gunanya Tuhan Yesus naik ke surga? Tuhan Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, sesaat kamu akan melihat aku, namun sesaat lagi kamu tidak akan melihat aku. Pada saat engkau mendengar firman itu, pada saat murid-murid mendengar itu dapatnya adalah ketika Yesus mati. Kemudian gak melihat lagi. Ya. Tapi sesaat kamu akan melihat aku, dan sesaat lagi kamu tidak melihat aku. Itu juga adalah ketika dia naik ke surga. Sampai ia naik ke surga. Dan sampai hari ini kita tidak melihat Tuhan Yesus Kristus. Tetapi bukan berarti dia tidak ada. Pada waktunya nanti dia akan turun kembali. Kegunaannya apa untuk naik dia ke surga? Kita mau melihat di dalam Efesus 4 terlebih dahulu. Mari kita buka di dalam Efesus 4. Kita buka dalam Efesus 4. Sebab itu aku menasihatkan kamu. Aku, di sini Rasul Paulus, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala, dan daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun
dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Amin. Sekarang kita tahu untuk apa Yesus itu naik ke surga. Supaya terbangun mempelainya, supaya terbentuk, terbangun adalah tubuhnya yang terpecah belah semuanya itu. Supaya menjadi utuh, penuh bukan dipenuhi orang. Tubuhnya yang kudus itu bukan gedung gereja yang dipenuhi, dipadati orang. Tapi tubuh Kristus, gereja Tuhan itu adalah tubuhnya itu sendiri yang utuh, dipenuhi oleh semua karakter Kristus. Iman dalam Kristus, rohnya. Dikatakan satu baptisan, satu roh, satu iman. Karena banyak saudara, sekalipun gedung gereja besar dipenuhi oleh orang banyak untuk yang sudah terima Yesus, tetapi mereka tidak satu roh. Mereka tidak satu tubuh, mereka tidak satu baptisan. Yang terutama mereka tidak satu roh. Satu gedung gereja, tetapi tidak satu roh. Artinya ketika mereka datang, mereka punya motivasinya banyak. Banyak yang datang hanya untuk sekedar untuk mencari muka, yang datang ke gereja hanya sekedar untuk mencari relasi, yang datang ke gereja hanya sekedar untuk mencari jodoh, yang datang ke gereja untuk mencari supaya banyak orang bisa dia tawarin bisnis. Itu banyak sekali motivasinya. Jadi seluruh gereja yang besar yang diisi orang banyak, belum tentu satu roh. Banyak motivasinya mereka datang ke gereja. Nah, itu tidak bisa dikatakan kepenuhan Kristus. Makanya dia harus naik ke surga. Apalagi kalau misalnya Kristus Yesus tidak naik ke surga. Bayangkan saudara, kalau Yesus Kristus tidak naik ke surga dan dia ada di suatu tempat di mana saja, katakan misalnya contoh di Israel, di satu kota Israel. Kemudian tersebar berita, oh di sana nabi, di sana juru selamat Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kita tuh ada di sini. Wah, kita berdoanya sembah di situ saja, pasti semua akan datang ke situ, betul? Ya kan? Semua akan datang ke sana. Kemudian menyembah, kemudian membawa segala sesuatu dan dengan berbagai motif. Mereka datang. Ada yang sakit semuanya datang untuk dijamah, disembuhkan, semua pasti. Sekarang aja yang kalau ada KKR, semua datang semua untuk minta kesembuhan, mencari kesembuhannya saja. Padahal bukan Tuhan Yesus. Coba bayangkan kalau Yesus Kristus tinggal di suatu kota, di Galilea, di Kapernaum, di Nazaret kah, di Bethlehem kah, atau di Yerusalem. Kemudian dia traveling kayak pendeta-pendeta KKR semua ini ke Indonesia, ke Jakarta, ke Surabaya. Pasti saudara akan datang ke sana. Betul? Kejar ke sana. Saudara kejar ke sana. Saudara bela-belain ke sana. Betul kan? Susah nggak? Susah. Duit dari mana? Kalau kau udah punya uang. Wah, kita nggak bisa ketemu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada walaupun sudah sampai di Indonesia, tapi saya nggak bisa datang ke Jakarta. Wow, biayanya banyak besar, nggak bisa. Hanya yang berduit saja yang bisa datang menemui Yesus Kristus. Dengan ketika Yesus tidak naik ke surga, kalau dia ada di dunia, yang bisa menemui dia hanya orang yang punya uang. Karena transportnya mahal. Gak bisa ketemu di mana-mana. Dan Tuhan Yesus tahu bukan orang-orang yang berduit yang dia cari. Dia tidak mau dipenuhi tubuhnya dengan orang-orang yang punya duit saja. Tapi dia mau dipenuhi tubuhnya ini dengan orang-orang yang rohnya sama dengan dia. Yang memiliki iman yang sama yang dengan dia. Dan memiliki karakter yang sama dengan dia. Oleh karena itu dia tahu, kalau Bapak ini tahu, kalau anaknya ini tidak dipanggil pulang untuk naik ke surga,
ditetapkan di situ, di Nazaret kah, di mana-mana. Pasti semua orang akan datang. Dan kalau semua orang akan datang, itu tidak menjadikan kehendak Bapa itu terlaksana. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa datang, yang bisa menemui Yesus, yang bisa beribadah. Kalau Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu tidak naik ke surga, saya percaya saudara dan saya tidak akan ada di sini. Tidak akan ada. Kita cuma diangan-angan, oh di sana ya, di sana aduh jauh sekali. Bagaimana? Tetapi karena Yesus Kristus diangkat naik ke surga oleh Bapa. Dan setelah itu dia katakan, kamu akan jadi saksiku kalau kamu menerima apa? Kuasa, kemampuan ilahi, blessing. Blessing bukan hanya uang, tetapi anointing, yaitu Roh Kudus yang dicurahkan, yang diturunkan. Sehingga tidak seperti agama yang lain. Berbedanya Yesus Kristus dengan agama yang lain. Kalau agama yang lain ada tempatnya yang dituju. Ada gunung sesuatu, gunung apa namanya, gunung ini, ada kota ini, ya, ada kota sucinya, segala macam. Dan Tuhan tidak mau itu. Demikian juga sebetulnya Israel bukan kehendak Tuhan untuk saudara semua datang ke sana untuk bisa menemui Tuhan Yesus, tidak. Tapi Dia mau, Dia yang menemui saudara. Kalau kita yang menemui Dia, saudara kita terbentur dengan semuanya. Tapi karena Dia, tadi kita baca, kalau Dia itu sudah naik, berarti Dia sudah pernah turun. Sedangkan Dia sendiri dari atas, dari yang tinggi, paling tinggi, sudah turun ke tempat yang paling bawah, yaitu menemui kita semua. Dia masuk ke dunia ini, sudah turun. Tapi bukan hanya turun sampai ke dunia ini saja, bahkan Dia turun sampai ke bawah, ke tempat maut. Dia saja yang bisa turun sampai ke bawah. Dan ketika Dia telah turun, Dia juga telah naik jauh lebih tinggi. Ketika Yesus mati, Dia turun ke tempat yang paling bawah. Dia mau mati, itu Dia turun ke tempat yang paling bawah. Dia turun dari surga di kandang yang hina, itu sudah turun. Sudah derajatnya sudah turun, saudara. Ya, posisinya sudah turun, saudara. Seorang raja punya tahta yang luar biasa, kemudian lahir di kandang yang hina, yang bau, itu sudah turun, sudah derajatnya sudah turun. Dan tidak ada orang yang datang, tidak ada orang yang orang kaya-kaya yang datang, yang menyambutnya, dan pakaiannya hanya kain lampin biasa. Itu sudah turun, tetapi belum turun yang paling bawah. Ketika Yesus berjalan di Galilea segala macam menyembuhkan, Dia sudah turun dari surga tetapi belum turun sampai yang ke bawah. Sampai ketika Dia mati, di situ Dia turun di tempat yang paling bawah. Dan di tempat yang paling bawah ini, bukan terpaksa Dia turun ke situ, saudara. Dia merelakan, Dia menyerahkan nyawanya supaya Dia turun ke tempat yang paling bawah. Tidak ada satu orang manusia pun yang mau merelakan nyawanya untuk turun ke tempat yang paling bawah, yaitu di dalam maut. Tidak ada. Satu-satunya, yaitu namanya Yesus Kristus. Oleh karena itu Dia ditinggikan, Dia naik. Ketika Dia sudah turun ke tempat yang paling bawah, Dia bisa naik ke tempat yang lebih tinggi, melebihi dari semua langit. Lebih tinggi. Dan ditinggikan lebih tinggi. Untuk apa? Untuk memenuhkan segala
sesuatu. Di ayat yang 9, Efesus 4 ayat 9. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Nah saudara, ke bagian bumi yang paling bawah ini adalah maut, neraka, Hades, tempatnya iblis. Dia yang memenjara kita, dia yang mengikat kita. Yesus masuk ke tempat di mana supaya kita ini dibebaskan. Ketika kita dibebaskan, dia bisa naik dan ditinggikan. Yang telah turun, dia juga telah naik jauh lebih tinggi dari segala semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Ini ayat 10. Ia yang telah turun, ia juga telah naik jauh lebih tinggi dari semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Artinya untuk mengenapi segala sesuatu kehendak dari Bapa. Kehendak dari Bapa bukan hanya dia sampai dia mati di kayu salib. Tidak. Sampai supaya semuanya itu dipenuhkan. Dan kalau dia hanya di bumi ini, di dunia ini saja, maka kehendak Bapa tidak bisa terpenuhi. Kehendak Bapa itu seluruh umat manusia di seluruh dunia itu diselamatkan. Sedapat-dapatnya seluruh umat manusia itu diselamatkan. Kalau Yesus hanya terus hidup saat itu dan di bumi dan di dunia, dia hanya di daerah-daerah tertentu saja. Tidak sampai kemana-mana. Mungkin bisa, tetapi tertentu. Nah itu belum memenuhkan segala kehendak daripada Bapa. Dan dialah, ayat 11. Dan dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan apa? Tubuh Kristus. Jadi dia yang naik itu, Yesus Kristus yang naik itu, dia memenuhkan semuanya. Dia melaksanakan tugas dari Bapa. Untuk apa? Memberikan baik rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, evangelis, gembala-gembala, pastor, gembala-gembala, pengajar-pengajar, para pendoa. Untuk apa? Memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan pembangunan gereja. Pembangunan gereja yang memperluas gereja. Tapi untuk pembangunan apa? Tubuh Kristus. Namanya adalah gereja tubuh Kristus. Namanya adalah pembangunan tubuh Kristus. Bukan gereja A, gereja B, gereja C. Bukan. Tapi untuk pembangunan tubuh Kristus. Kalau saudara menerima karunia jawatan sebagai rasul, sebagai nabi, sebagai pemberita Injil, sebagai gembala pengajar, itu bukan karena keinginanmu. Itu bukan saya mau jadi gembala saya mau jadi pengajar deh, saya mau jadi penginjil keliling kemana-mana, khotbah kemana-mana, saya mau dapat kemana-mana bisa terkenal, saya mau jadi rasul, buka gereja ini, saya mau ini deh. Itu bukan dari engkau. Yang memberikan adalah yang pernah turun ini ke dalam alam maut, dan dia yang naik ke tempat yang lebih tinggi, lebih dari segala-galanya. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala, pengajar-pengajar. Untuk apa? Bukan untuk persaingan, bukan untuk top-topan, bukan untuk kelihatan megah-megahan, tapi untuk pembangunan tubuhnya, yaitu mempelainya. Sekarang banyak yang mereka kerjakan, tetapi bukan untuk tubuh Kristus. Untuk saling persaingan, untuk saling mau
mau tampil lebih hebat. Semua itu untuk memperlengkapi. Supaya apa? Mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi kita ada pengajaran, kita ada rasul, ada nabi, ada yang memberitakan Injil. Kalau hari ini kita ada di sini, pernah ada yang memberitakan Injil kepada kita sehingga kita bisa terima Yesus Kristus, menerima iman percaya dari Tuhan. Kita ada yang memberitakan kepada kita, ada yang mengajar kepada kita, ada yang membimbing, ada yang memelihara, kasih makan rohani, gembala-gembala. Itu untuk apa? Supaya mencapai kesatuan tubuh Kristus. Supaya tercapai kesatuan tubuh Kristus dalam iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Karena banyak pengajaran-pengajaran yang tidak benar tentang anak Allah. Banyak sekali yang mengajarkan tidak benar tentang anak Allah. Tidak perlu percaya kepada anak Allah. Kalau kamu bisa berbuat baik, kamu pasti selamat. Itu banyak pengajaran demikian. Itu tidak benar tentang pengajaran tentang anak Allah. Dan itu ada sampai sekarang. Pengajaran-pengajaran tidak benar. Dan itu semua menyesatkan. Membuat orang tidak menjadi dewasa. Sedangkan yang tadi pernah turun, yaitu Yesus Kristus. Yang turun ke dalaman orang mati. Dan yang naik ke tempat tinggi. Dialah yang memberikan Roh Kudus di dalam rasul yang dia tentukan. Nabi-nabi yang dia tentukan. Pemberita-pemberita Injil yang dia tentukan. Gembala-gembala sidang. Gembala-gembala yang dia harus memberi makan. Itu yang dia tentukan, diberikan urapan. Pengajar-pengajar semuanya dipenuhi dengan urapan. Dengan Rohnya yang kudus. Hanya Yesus Kristus yang bisa memberikan itu. Tapi ada tujuannya. Untuk terbangunnya tubuh Kristus. Sudah terbangun tubuh Kristus. Tapi gak cukup. Karena masih banyak yang anak-anak. Harus dewasa penuh. Karena nantinya harus menjadi mempelainya dia. Mempelai Kristus harus dewasa. Nah sekarang gereja Tuhan, orang yang sudah terima Yesus Kristus, banyak yang mentalnya tuh mental tempe. Anak-anak gampang diombang-ambingkan. Kena pengajaran yang keras, sudah tidak mau dengar, sakit hati. Ya. Diajar firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, tidak mau terima telinganya. Mau mendengar pengajaran yang lembut-lembut, yang enak-enak. Hanya mau makan susu saja, minum susu saja, tidak mau makan yang keras. Nah itu anak-anak. Sedangkan Tuhan Yesus Kristus memberikan, menurunkan, mencurahkan Rohnya ke dalam rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala, pengajar-pengajar untuk mendewasakan setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Katakan amin. Kedewasaan rohani penting sekali, saudara. Itu ada, kalau orang dewasa berarti ada tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ada orang yang bertumbuh, ada. Tapi tidak mengikuti kepenuhan Kristus. Jadi pertumbuhannya error. Pertumbuhannya miring. Tapi pertumbuhan yang mau menerima kepenuhan Kristus Yesus, pertumbuhannya terus naik, terus naik, terus naik, terus naik. Bahkan mungkin mengerucut sedikit menjadi kecil. Tetapi penuh seperti Yesus Kristus. Untuk itu dia naik ke surga. Kalau dia masih ada di dunia, dia tidak bisa membuat kita itu menjadi dewasa. Yang ada menjadi kanak-kanak. Kok yang lain ditolong bisa ya? Tuhan gak adil, itu bisa ketemu Tuhan. Kok saya gak bisa? Nah, akan terjadi seperti ini. Karena apa? Saya gak bisa ke tempat Tuhan. Karena itu dia adalah Raja yang adil. Dia adalah Tuhan yang adil. Dan dia harus naik. Supaya semua orang, siapa saja, baik sejak dari
Ketika Yesus naik, bahkan sampai hari ini, sampai hari esok, sampai berapa lama lagi, semua orang itu bisa menerima rohnya yang kudus. Dan mereka bisa menerima iman percaya kepada Yesus Kristus. Dan mereka bisa berjumpa, bertemu dengan Yesus Kristus. Bisa menjadi tumbuh kedewasaannya. Nah, jelas sekali kalau orang dewasa itu gak terombang-ambing. Di ayat yang ke-14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Saudara, banyak saudara yang menyesatkan saudara. Kalau saudara anak-anak, gampang sekali saudara disesatkan. Perkataannya diputar balik jadi sesat. Kebenaran firman Tuhan, tidak mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Yaitu apa? Firman yang keras, gak mau. Maunya yang enteng-enteng, maunya isinya berkat-berkat. Kalau mendengar penderitaan, kata-kata penderitaan, penganiayaan, gak mau. Maunya adalah menerima kesembuhan, pemulihan, berkat-berkat. Itu anak-anak. Ketika nangis, mau minta dapat permen. Begitu nangis dapat susu. Begitu nangis dapat ini semuanya. Itu anak-anak. Tapi kalau orang dewasa, nangis, berseru-seru. Ada level yang harus supaya naik terus. Minta, terus berdoa. Maka kamu akan menerima. Mencari, cari kerajaannya, cari rajanya, cari kebenaran firman Tuhan. Maka kamu akan menemukan. Ketuk pintu, terus ketuk pintu terus, gak berhenti. 1-2 kali, gak dibukain, ya udah deh. Tapi terus ketuk sampai pintu dibukakan. Itu adalah orang yang dewasa. Kedewasaan ini penting. Kalau anak-anak gampang diombang-ambingkan. Apalagi dengan keadaan ekonomi yang sekarang seperti ini. Wah, kita susah, kita seret, kita nggak ada ini, nggak ada PK, nggak ada segala macam, nggak ada semuanya. Oh, di sana lebih banyak, diombang-ambingkan. Ini nggak benar. Kalau engkau anak-anak, engkau akan terombang-ambingkan. Tapi kalau engkau dewasa, engkau tahu kebenaran firman Tuhan ini. Karena kebutuhanmu bukan saja uang. Karena engkau bukan hamba uang, tapi engkau adalah hamba Tuhan Yesus Kristus. Kalau engkau hamba uang, engkau akan pasti cari uang. Betul? Kalau engkau hamba Tuhan, yang kau cari siapa? Tuhan. Dan Tuhan tidak perlu dicari di mana, di Israel, enggak. Cari di mana, di kota AB enggak, di gunung enggak. Tuhan katakan, pada waktunya nanti engkau tidak hanya menyembah Allah di gunung ini saja. Karena Allah itu roh. Selama engkau menyembahnya dalam roh dan kebenaran, maka dia akan hadir. Jadi kalau kita merayakan, memperingati kenaikan Tuhan, naik ke surga, itu untuk mendewasakan saudara. Bukan untuk menjadikan anak-anak kecil lagi saudara. Sudah pelayan Tuhan yang katanya sudah STT, sudah pengajaran, sudah semana, sudah pelayanan berapa puluh tahun. Tapi masih diombang-ambingkan dengan situasi keadaan, dengan tawaran sana, tawaran sini segala macam. Itu engkau masih anak-anak, tidak ada gunanya. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Oleh permainan palsu manusia. Saudara, semuanya itu palsu dari iblis. Iblis mau memisahkan engkau dengan Kristus. Lewat apa? Tawarannya yang menggiurkan. Sedangkan kalau engkau mau bersama dengan Yesus Kristus, engkau pun harus mau turun sampai ke bawah bersama dengan Yesus Kristus. Baru engkau akan bisa dinaikkan bersama dengan Yesus Kristus. Katakan amin. Tapi orang yang tidak mau turun ke bawah, orang yang tidak mau direndahkan, orang yang tidak mau delosor, orang yang tidak mau susah, orang yang tidak mau menderita, tidak akan pernah dimuliakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Itu
kenyataan dari Tuhan, itu kebenaran dari Tuhan yang tidak pernah dinyatakan. Kenapa? Ditipu dengan angin ini. Rupa-rupa angin, banyak bisikan, omongan angin. Rupa-rupa angin, saudara, rupa-rupa angin. Angin ini adalah salah satu lambang daripada Roh Kudus. Tapi ini dipalsukan. Oh, Tuhan Yesus berbicara demikian, Roh Kudus berbicara demikian. Kayaknya bicara dari Roh Kudus, kayaknya mendapatkan firman dari Roh Kudus, tapi ternyata itu angin palsu. Kalau engkau sudah terima Tuhan Yesus Kristus, hidupmu harusnya enak, hidupmu harusnya sukses, hidupmu harusnya itu berkelimpahan. Tidak ada, saudara, coba saudara buka di Alkitab, tidak ada firman Tuhan yang berkata demikian. Barang siapa yang mau bersama dengan Yesus, dia harus mengalami penderitaan dengan Yesus Kristus. Kalau kita tidak pernah menderita bersama Yesus Kristus, kita tidak akan dimuliakan bersama dengan Dia. Saudara bisa mengalami penderitaan dari mana? Kalau saudara menolak kesesakan, menolak orang yang mengecam engkau. Ketika ada suatu tempat, ada orang yang menindas engkau, mengecam engkau, kemudian kau keluar, pindah lagi ke tempat lain. Kemudian ada orang lagi yang pokoknya menjahati engkau, kemudian kau pindah lagi. Kemudian ketika suatu persoalan susah, kemudian kau pindah lagi. Kau menderita di mananya? Kalau itu kau lakukan. Sedangkan Yesus, saudara baca Yesus, dia tidak lari. Nggak pulang langsung, Bapak aku pulang ya. Padahal dia sebagai anak Allah, dia bisa langsung pulang, saudara. Kalau saudara sama saya masih harus perlu beli tiket, bikin paspor. Tapi kalau Tuhan Yesus pulang ke rumah Bapak, lihat tadi kita baca, kendaraannya apa? Awan naik gitu aja. Sudah pulang aja. Aku nggak mau pikul salib kayak gitu, ngapain? Aku pikul salib, anak Allah kenapa aku harus dicambuk di ini kan? Nggak mau, aku menderita. Tapi Yesus tidak melakukan itu. Kenapa? Dia mau menjadi teladan bagi kita semua. Tujuannya di situ. Dia adalah teladan kita. Kalau Tuhan Yesus Kristus ada menderita, dikecam orang, dicaci maki orang, diludahi orang, ditampar orang, ditendang, dicambuk. Itu Tuhan Yesus. Siapa engkau tidak mau menerima perlakuan demikian dari orang? Tidak layak kita. Mana bisa murid mau melebihi dari gurunya? Gurunya aja dihina kayak gitu, kemudian kita jadi murid tidak dihina. Kita langsung disanjung. Begitu datang, badak sambutan seperti itu. Gak bisa, saudara. Seorang murid tidak boleh melebihi dari gurunya. Dia naik supaya penuh. Pembangunan tubuh Kristus itu terlaksana penuh. Dengan ketika dia menurunkan roh nabi, kenabian, bisa memberitakan Injil sebagai gembala yang terus mengembalakan. Saudara, gembala dengan orang upahan berbeda. Orang upahan ketika nggak ada upah langsung pergi. Ketika tidak dibayar langsung pergi. Tapi seorang gembala, dia berani satu domba dia jaga. Karena dia harus berhadapan dengan beruang, dengan segala macam serigala. Dia tetap jaga satu domba, dia tetap jaga. Itu adalah gembala yang sesungguhnya. Tapi kalau orang upahan begitu melihat sepi, gak ada orang, langsung langsung pergi. Gak ada upah, gak ada PK, keluar langsung. Tapi gembala tidak. Justru dia apa? Menyerahkan nyawanya, mengorbankan nyawanya, mengorbankan segala yang dia punya, hartanya yang dia punya. Nyawanya, kedudukannya sebagai anak raja, tahtanya, dia sudah letakkan, tinggalkan semua. Mati, masuk ke dalam tempat yang paling bawah. Dan sekarang hari ini kita beribadah, mengingat dia bisa naik ke atas karena dia sudah pernah turun ke bawah. Pertanyaannya, saudara, siapa yang mau naik ke atas? Siapa yang mau naik ke atas? Sudah pernah turun belum? Sudah pernah turun sampai ke bawah belum? Kalau engkau belum pernah turun sampai ke bawah, jangan berharap engkau akan naik ke atas. Apa?
kesombonganmu, kecongkaanmu. Baru dikatain sedikit gini sudah merasa langsung, oh saya ini STT, saya ini STH, kenapa saya diajar begini, kenapa begini. Itu kesombongan. Tak akan bisa. Kalau sungguh-sungguh engkau mau naik bersama dengan Yesus Kristus di sana, engkau harus mau turun sampai ke tempat yang paling bawah. Direndahkan, bahkan ditendang, dianggap tidak ada, dianggap tidak layak. Di situ manusia roh itu dibentuk. Di situ manusia roh itu dibangun. Tetapi di dalam kemegahan, di dalam kenyamanan, kelimpahan yang nyaman, manusia rohmu akan kerdil menjadi anak-anak terus. Kanak-kanak yang sedikit-sedikit protes, mengeluh, marah, memberontak. Itu bangsa Israel. Gak ada air, marah. Gak ada makan, marah. Anak kecil. Pernah jadi anak kecil? Pernah merawat anak kecil? Gak mau tahu. Apa? Egois. Tapi kalau engkau adalah hamba Tuhan, betul-betul hamba Tuhan, tidak egois. Ada kepenuhan Kristus. Apa itu? Kepenuhan Kristus bukan berkat. Kepenuhan Kristus bukan berkat. Kepenuhan Kristus bukan hafal firman Tuhan, bukan. Tapi kepenuhan Kristus adalah karakternya dia, sifat-sifatnya dia, hatinya dia, kerendahan hatinya dia. Itu kepenuhan Kristus. Bukan masalah hafal ayat, saudara. Tapi ada gak kepenuhan Kristus di dalammu? Ketika engkau tidak dipandang orang, ketika engkau dikecam, ketika engkau ditinggalkan orang banyak. Dulu yang mengikutimu banyak, kemudian ditinggalkan gara-gara engkau tidak memiliki apa-apa lagi. Seperti Yesus Kristus. Waktu dia berjalan kemana-mana yang ngikuti 5.000, 6.000, 7.000. Ketika dia harus memikul salib, semua pergi. Ketika dia harus dicambuk, semua pergi. Apakah engkau juga demikian? Engkau akan alami loh saudara. Kalau betul-betul engkau adalah hamba Tuhan, jangan pikir saudara tidak akan mengalami ditinggalkan orang. Apa yang Yesus alami, harus kita alami. Dia adalah guru kita, dia adalah teladan kita. Tidak ada teologi, ini dikatakan, yaitu rupa-rupa angin pengajaran yang salah. Karena teologi yang salah, prosperity teologi yang salah. Kalau ikut Tuhan selalu di atas, kalau ikut Tuhan selalu aman, kalau ikut Tuhan Yesus selalu enak. Itu salah, ini angin-angin yang palsu. Tapi ikut Tuhan Yesus, harus ikut menderita bersama dengan Yesus Kristus. Amin. Selama kau belum menderita, selama ini kau belum mengikut Yesus Kristus, dan engkau tidak akan bisa ditinggikan bersama dengan Yesus Kristus. Dia exalted on high. Ditinggikan oleh Bapa, lebih tinggi. Kenapa? Dia mau. Satu lagi ayat. Filipi 2. Filipi 2. Jadi karena Kristus, karena di dalam Kristus ada nasihat. Saudara, ini di dalam Kristus ya. Ini firman Tuhan, ini nasihat. Kalau engkau tadi kena tegur, bukan saya tidak menyindir, tapi itu firman Tuhan yang terus saya berikan kepada saudara semua. Ada nasihat. Karena di dalam Kristus Yesus ada nasihat. Saya tidak pernah menyindir orang, ya, tapi saya langsung memberikan nasihat firman Tuhan. Di dalam Kristus Yesus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, dan ada kasih mesra, dan ada belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati
dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Ini orang yang dewasa. Orang yang dewasa yang penuh dengan Kristus Yesus, bukan orang yang egois. PK-ku mana? Bagianku mana? Hakku mana? Saya sudah melakukan ini semua, aku dapat apa? Itu anak-anak egois, aku. Tetapi kalau engkau adalah orang yang dewasa dalam roh, yang sering saya disampaikan di sini, yang sering disampaikan oleh hamba Tuhan di sini, kedewasaan roh, manusia roh, buktikan kalau engkau adalah manusia roh. Yaitu ketika engkau tidak mementingkan dirimu sendiri, gak egois. Kalau anak-anak tadi, dia gak peduli orang lain, dia nangis teriak keras, dia gak peduli sama orang tuanya, gak peduli dengan saudara yang lain, gak peduli. Pokoknya kebutuhanku terpenuhi. Itu anak-anak egois, gak peduli. Tapi kalau orang dewasa, merelakan kepentingannya dia untuk orang lain. Dan menganggap orang lain itu jauh lebih penting daripada dirinya sendiri. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, exalted on high. Karena dia mau merendahkan dirinya sedemikian rupa, lebih rendah daripada orang yang berdosa, lebih rendah lagi. Maka Allah Bapa ini meninggikan dia sedemikian rupa. Itulah sebabnya Allah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah. Dengan keberadaan dirimu, adakah orang yang bisa mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan? Ini harus, saudara. Kalau kita selama hidup kita sudah terima Yesus Kristus, dan lewat kehidupan Kristus di dalam kehidupan kita, kemudian tidak ada orang yang bisa mengaku tentang nama Yesus. Bahkan ada yang berkata, mungkin saya kemarin mendengar itu dari KPK, sis BK. Oh itu orang Kristen gitu, dengan wajahnya kayak gimana saya nggak bisa menirukan. Gimana sis? Oh itu Kristen tuh kayak gitu. Nah, kenapa? Sikapnya jelek, tingkah lakunya nggak benar, omongannya nggak benar, egois, mau menang sendiri. Oh itu orang Kristen, oh itu pemain musik, oh itu WL, oh itu pengkhotbah. Kayak gitu itu. Berarti engkau belum merendahkan dirimu. Tuhan Yesus ditinggikan. Hari ini dia naik. Hari ini exalted on high, ditinggikan tempat yang tinggi, karena dia sudah turun, merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Dia yang memiliki surga, dia yang memiliki bumi semua ini, mau turun ke dalam bumi yang paling rendah. Kenapa saudara? Siapa saudara?
Punya apa saudara? Ketika dihina orang, langsung marah. Ketika ada orang yang merendahkan saudara, langsung merasa, saya ini lebih benar dari dia, saya lebih tahu dari dia, saya lebih tua dari dia, saya lebih pengalaman dari dia. Siapa kamu? Lalu kamu mengaku adalah kamu milik Kristus, mengaku murid Kristus. Ini loh guru kita menjadi teladan bagi kita. Dia merendahkan dirinya. Istilah saya delosor, sor, itu istilah Surabaya. Pernah nggak kalian semua yang hadir di sini sudah delosor, sor? Artinya sudah rendah dan rendah terus ditendang di bawah. Rendah sekali. Sudah pernah belum? Jujur tanya itu pada dirimu. Kalau belum, engkau pasti dan harus mengalaminya. Gak bisa tidak. Hal ini tidak bisa di skip saudara. Tidak bisa. Kalau engkau semua mau naik ke atas ke surga, sekali lagi, siapa yang mau diangkat tinggi? Nah, gak berani kan? Langsung tadi itu gini langsung, sekarang mulai gini, gak berani. Karena harus turun ke bawah. Siapa yang mau diangkat tinggi? Gak berani tuh Freddy. Gak berani. Karena dia belum turun ke bawah. Dan kamu gak akan bisa naik ke atas kalau kamu tidak mau direndahkan oleh Tuhan. Gak akan bisa. Siapa yang mau naik ke surga, naik ditinggikan oleh Tuhan. Engkau harus mau direndahkan. Amin. Manusia rohmu seperti Yesus ini. Dia merendahkan dirinya. Saudara, merendahkan dirinya. Dia melucuti, bahasa yang bagus adalah melucuti semuanya. Dia punya itu atribut itu semua punya. Atribut kerajaan itu punya semuanya. Dia punya. Tapi dia lucuti semuanya itu. Empty, kosongkan semuanya. Makanya Bapa itu mengasihi dia dan mengangkat dia lebih tinggi. Kalau engkau merasa aku sudah punya sesuatu. Aku punya ilmu. Aku punya segalanya. Berarti engkau tidak mau melucuti. Engkau mempertahankan nyawamu. Tuhan Yesus berkata, barang siapa mempertahankan nyawamu, engkau akan kehilangan nyawamu. Tapi Yesus, barang siapa yang relakan nyawanya, ia akan memperolehnya kembali. Karena Yesus sudah memperolehnya, karena Yesus sudah turun ke bawah, sudah ngambil itu kunci jurang maut itu saudara. Tinggal saudara juga harus mau ikut. Kunci jurang maut itu sudah dipegang oleh Yesus Kristus. Katakan amin. Cuman tetap saudara harus mau turun ke bawah. Harus mau rendah hatimu. Harus merendahkan dirimu. Supaya apa? Engkau bisa mendapatkan keselamatan. Ditinggikan di atas. Tanpa itu engkau tidak akan bisa. Roma 8. Ayat 12. Roma 8 ayat 12. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang. Tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika kamu oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak-anak Allah, kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu yang keras 1, 2, 3. Jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan
bersama-sama dengan Dia. Amin. Saudara mau dipermuliakan? Syaratnya adalah bukan terima Yesus, bukan dibaptis, bukan hafal ayat firman Tuhan, bukan sudah baptis orang banyak, bukan sudah keliling kemana-mana, bukan buka gereja gede-gede. Syaratnya adalah menderita bersama Kristus. Kalau engkau tidak mau menderita bersama Kristus, engkau tidak akan dipermuliakan bersama Kristus. Kapan Tuhan Yesus dipermuliakan? Bukan ketika Ia naik, yang hari ini kita rayakan. Tadi dijemput dengan awan. Bukan. Tuhan Yesus dipermuliakan ketika Ia tergantung di kayu salib. Itu Dia dipermuliakan oleh Tuhan. Jadi kalau engkau mau dipermuliakan bersama dengan Yesus, engkau harus mau tergantung di kayu salib. Tapi bagian itu tidak bisa kita lakukan, saudara. Kita tidak mampu tergantung di kayu salib. Yang mampu tergantung di kayu salib hanya satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan Tuhan tidak menyuruh kita untuk mati tergantung di kayu salib. Tapi perintah Tuhan adalah pikulah salibmu setiap hari dan mengikut aku, artinya mengikut gaya pikiranku, jalanku, kehendakku, sifatku. Sifat yang mana? Tadi merendahkan diri. Sifat yang mana? Ketika diludahi gak balas ludahi, ketika ditampar gak balas nampar, ketika ditinggal oleh para pemberontak, dia tetap mengasihi dan semuanya. Itu yang harus diikuti, saudara. Pikul salib. Kalau mau mati tergantung di kayu salib, Tuhan tahu gak ada satu orang pun yang mampu. No, sehebat apapun engkau STH, STT, sekudus apapun engkau, tidak makan, tidak minum 100 hari, berapa hari, gak kuat malahan tergantung di kayu salib. Gak akan bisa. Hanya satu orang, Yesus Kristus. Dan Dia sudah memberikan perintah. Barang siapa mau mengikut aku, hendaklah dia apa? Menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Ikut gaya hidupnya Yesus. Ikut cara berpikirannya Yesus. Saudara kalau nyanyi seperti Yesus, waduh senang banget. Seperti Yesus, kayaknya just angkat gini dan tinggi, kayaknya tangannya tuh mau tinggi. Tapi hidupnya tidak seperti Yesus. Pikirannya tidak seperti Kristus. Pikirannya kedagingan aja. Pikirannya egois, aku gimana? Gimana hidupku? Banyak yang harus saya selesaikan, banyak yang harus saya bayar, banyak yang harus aku. Itu bukan pikiran Kristus. Kristus tidak pernah egois. Ketika dia mati di kayu salib, dia tidak egois. Gimana aku? Nggak egois. Justru demi seluruh umat manusia, dia melucuti semuanya. Dihabisin, saudara. Dihabisin semuanya. Bukan cuma harta, bukan hanya semuanya, gengsimu itu yang perlu dihabisin. Kamu sudah gak punya harta lagi, tapi gengsinya setinggi langit, itu masih banyak. Itu kalau istilah Surabaya ya, ini ada teman saya di Surabaya, beskere, sombong lagi ya, kayak gitu ya. Sudah gak punya uang tapi masih sombong, masih suka gengsi, itu banyak sekali. Orang miskin tapi gengsinya luar biasa. Tapi Yesus apa? Dia melucuti semuanya. Makanya dia bisa exalted on high. Amin. Jangan cuma merayakan hari ini kenaikan Yesus Kristus saja. Jangan cuma senang-senang merayakannya saja. Tapi hidup kalian juga semua harus sama seperti Kristus Yesus. Harus mau menderita, harus mau direndahkan, harus mau sampai di bawah, harus mau ditendang. Harus mau ditelanjangi, tidak punya apa-apa, dilucuti semuanya. Harus mau di situ. Kalau engkau nggak mau,
Nggak mau menurunkan titel-titelmu, STT, STH, STS, apa nggak tahu. Itu dipakai terus. Kau nggak mau, Yesus titelnya apa loh? Raja di atas segala raja. Tapi ketika dia mati di kayu salib, titelnya apa? Penyamun. Dia letakkan itu semua. Demi Freddy, demi Alexander, demi Sonda, demi Redia, demi Pete, demi David, demi Indra, demi Ratna, Desi, Timotius, dan demi semua saudara di sini. Dan demi saya. Kalau mau sombong apa? Saya nggak bisa sombong. Saya tahu siapa saya. Mungkin ada sekalian sini yang sekolah STT, saya sama sekali tidak. Dan tidak perlu STT sekolah. Karena tadi, ketika Yesus naik ke surga, dia mencurahkan rohnya, yaitu memenuhi apa? Rasul, nabi, gembala, pemberita Injil, pengajar. Engkau bisa melakukan itu karena apa? Roh Allah turun, saudara. Tanpa roh Allah engkau tidak bisa melakukan pelayanan Tuhan. Sekecil apapun kau tidak akan bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Hanya karena roh Allah kita bisa melayani Tuhan. Katakan amin. Oleh karena itu, mulai besok kita berdoa 10 hari. Minta terus di charge, minta terus dipenuhi dengan Roh Kudus. Yang selama ini jadi kanak-kanak, jadi egois. Ayo bertobat. Rendahkan dirimu, bertobat. Mumpung masih ada waktu untuk bertobat, saudara. Kalau sudah gak ada waktu bertobat, menyesal loh, saudara. Menyesal. Saya barusan kehilangan sanak keluarga. Om saya. Saya lumayan dekat dengan om saya ini. Ya. Orangnya baik sekali. Baik. Ya. Orangnya baik dan dia kepada saya sangat-sangat baik dan sayang. Tapi ada suatu masa di mana kami terpisah, ya, tidak bersama lagi, tidak bisa bertemu lagi. Tapi dia tetap baik. Dan kemarin hari Selasa beliau meninggal. Dan tadi saya barusan selesai di acara pelepasan jenazahnya. Ketika saya melihat dianya, wajahnya seperti itu, saya ingat apa yang dia lakukan dalam kehidupan saya. Walaupun dia nggak sama, dia Katolik, saya ini, tapi banyak pengajaran juga yang saya terima dari dia. Beliau ini orangnya rendah hati dan terkenal baik rendah hati banget. Dan dia senang nama saya karena saya juga orangnya mau diajak kemana aja bisa, di posisi di mana aja bisa, di bawah, tengah, mau di yang atas, dia katakan itu kamu bisa. Dan dia percayakan semuanya banyak juga kepada saya. Tapi satu hal yang pernah saya dapat dari dia pernah persis seperti papi yang memberikan itu. Papi juga pernah bahwa di dalam kehidupan ini, jangan sampai yang menjadi masalah dalam kehidupanmu itu adalah uang. Itu papi pernah bicara demikian. Dan om saya juga demikian. Jangan sampai masalah kita itu hanya gara-gara uang. Uang itu bukan masalah. Ini padahal yang bicara ini orangnya kaya raya. Kaya. Tapi bagi dia bukan berarti gak berarti uang. Tapi dia betul sekali. Uang itu bukan masalah. Masalahnya adalah hatimu. Money is not the issue. The issue is your heart. Bukan masalah uang. Papi juga katakan, jangan sampai hidup kamu gara-gara uang masalahnya. Itu rugi. Dan itu saya ingat terus. Karena ini adik dari papi. Demikian juga mereka semua. Orangnya generous semua. Sama kayak papi. Uang bukan masalah, saudara. Kalau sekarang saudara punya masalah uang, cek. Di rekening gak ada masalah, gak ada uang segala macam. Uang bukan masalah. Kalau engkau jadi tergoncang semuanya, masalahnya di hatimu, bukan di uang itu. Money is not the issue. Bagi Tuhan, uang bukan masalah.
Bagi Tuhan nomor satu masalahnya adalah hatimu. Itulah nomor satu bagi Tuhan. Bagaimana engkau hatimu dengan Tuhan? Makanya Tuhan sampaikan, kamu tidak bisa menyembah dua ilah. Allah atau Mammon, tidak akan bisa. Nanti kamu akan membenci yang satu, memihak yang satu. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Oleh karena itu sekarang kalau saya ada kesesakan, saya nggak mau pikir. Karena hati saya tidak pada uang. Karena saya bukan hamba uang. Saya hambanya Tuhan Yesus Kristus. Saya hambanya Tuhan Yesus. Nggak punya uang, bukan cari uang. Saya cari Tuhan Yesus Kristus saya. Saya cari Bapa. Saya ketuk pintu kamar Bapa saya. Saya tidak kejar cari uang. Karena uang bukan masalah bagi saya. Masalah saya adalah kalau hadirnya Tuhan tidak ada, kalau Bapa tidak ada dalam kehidupan saya, kalau Roh Kudus tidak ada dalam kehidupan saya, itu masalah besar buat saya. Sangat besar buat saya. Karena saya sudah mengalami keuangan dulu, pernah kelimpahan seperti apa. Saya mengalami kelimpahan, saya pernah mengalami kekeringan. Saya pernah mengalami kelimpahan, sekarang mengalami kekeringan lagi. So, money is not the issue. Tidak akan bisa membuat saya terombang-ambing. Tidak akan bisa memisahkan saya dengan Kristus Yesus. Karena saya sudah pernah mengalami. Dan nomor satu yang penting, jangan ambil rohnya daripadaku. Itu saudara. Kalau selama hidup ini uang masalahmu, bukan uang masalahmu. Masalahmu adalah hatimu. Betul enggak di dalam hatimu ada Yesus Kristus? Betul enggak hatimu di Yesus Kristus? Selama di hatimu ada Yesus Kristus dan Yesus tinggal dalam kamu dan engkau di dalam Dia, money is not the issue. Uang bukan masalah. Kelaparan bukan masalah. Saudara, kita baca terusnya. Ada waktu. Di ayat yang ke-31, Roma 8 ayat 31. Oh maaf, di sini aja, panjang. Ayat 25 ya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Prosesnya panjang saudara, dipilih, ditentukan, menjadi serupa, dipanggil, dibenarkan, baru dimuliakan, dibenarkan, dipilih. Itu gak hanya cuman, oh pilih boleh ikut sini. Ada proses, ada prosesnya. Digiling halus, sampai tidak berbentuk lagi. Sampai hatimu tidak ada motifnya lagi. Kalau masih ada kotak-kotak, masih ada polkadot besar kecil, kotak besar, kotak kecil, garis besar, garis kecil, itu akan dihancurkan semua sampai tak bermotif hatimu. Tidak ada motif lagi. Motifnya adalah putih seperti Yesus Kristus, menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Barulah engkau akan dibenarkan. Dan setelah dibenarkan barulah engkau dimuliakan. Ini ayat yang ke-28 seringkali dikuat orang. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil dengan sesuai dengan rencana Allah. Oh, bekerja.
Allah bekerja. Kayak gimana? Untuk mendatangkan kebaikan lewat apa? Langsung kirim berkat? No. Justru dihabiskan. Allah turut bekerja dalam menghabiskan, memurnikan. Di situ dia turut bekerja, saudara. Bukan ketika ada orang ketuk pintu kirim berkat, no. Pada saat kau harus habis, meletakkan semuanya, menjual semuanya. Di situ Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Karena orang tersebut tidak mengasihi benda itu. Orang tersebut tidak mengasihi hartanya. Tapi orang tersebut yang dihabisin itu mengasihi Yesus Kristus. Makanya Allah turut bekerja. Tapi selama engkau mengasihi benda, hartamu, nyawamu, Allah tidak akan turut bekerja. Tidak akan turut bekerja. Sampai engkau harus melucuti semuanya. Baru itu engkau serupa dengan gambaran anaknya. Baru engkau dibenarkan, dimuliakan. Selama rupamu belum seperti Yesus, masih rupamu sendiri, gak akan bisa dibenarkan. Tidak akan pernah bisa dibenarkan. Mau baca Alkitab hafal kayak gimana pun, tapi kalau muka ini, rupa ini, karakter ini, hati ini, muka bisa ditipu, saudara. Muka ada orang bisa senyum, shalom, bisa seperti itu. Ditipu, tapi hati Tuhan tahu, gak bisa tipu. Ketika ada orang banyak langsung, wah gak tangan tinggi, oh suara di ini kan, bisa tipu orang. Tapi tidak bisa tipu Tuhan. Dia tahu rupa hati kita tuh di sini, rupa kita tuh di dalam sini. Bukan di muka ini bisa ditempel-tempel, saudara. Tapi di sini gak bisa ditempel. Ini yang penting, ini yang dilihat, rupanya itu serupa. Menjadi serupa dengan gambaran anaknya itu bukan mukanya. Ini hatimu ini sama gak dengan anaknya itu? Kapan? Ketika engkau terima berkat terus haleluya puji Tuhan. No. Kapan? Serupa dengan anaknya ketika apa? Ketika diludahi orang. Ketika ditampar, balas tampar enggak? Serupa enggak dengan anaknya? Di situ saudara, serupa bukan yang yang seperti itu. No. Serupa dengan anaknya ketika dia menderita. Buka mulut enggak? Komplain enggak? Enggak benar ini bapak ini. Kenapa mengutus saya di sini seperti ini? Ini enggak benar, ini pemimpin enggak benar, ini bapak enggak benar, ini seperti ini. Kenapa bapak meninggalkan aku? Kenapa pemimpin yang meninggalkan? Enggak benar ini. Tidak. Tutup mulutnya. Seperti domba yang keluh, diam. Bukan ngomel gerutu di dalam, tapi dia apa? Mengucap syukur. Dia tahu rancangan Bapa itu indah pada waktunya. Ada nggak rupamu sama dengan Yesus? Rupa kita jelek, tapi di dalam hati ini muka bisa dipermak, dipakai topeng segala macam bisa, topeng apa aja bisa, topeng monyet, topeng apa aja bisa pakai. Tapi di sini nggak akan bisa pakai topeng. Tuhan langsung tahu. Dan ketika dia tahu, menunjukkan kamu ada di pihak mana. 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit dan juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang
oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Tuhan kita. Amin. Amin. Tapi harus menderita. Kalau nggak menderita nggak bisa. Saya ngalami saudara, nggak bisa. Mau sama menjadi Kristus Yesus itu semua. Ini gereja sedang diproses semua di seluruh dunia. Penghakiman dimulai dari rumah Tuhan, itu mulai harus dibersihkan. Gereja yang megah-megah semua, posisi yang tinggi-tinggi akan diturunkan semua, harus dihancurkan semuanya. Dan ketika diturunkan, dia baru melihat ada nggak wajahku, ada nggak rupaku di mereka. Harus dihabisin, sekarang belum. Tapi menara doa terlebih dahulu, puji Tuhan. Ada waktunya mereka akan habis semuanya. Itu caranya Tuhan, semua penghakiman di dalam rumah Tuhan. Harus, nggak bisa enggak. Ini nggak bisa di skip. Tidak akan bisa lolos dari sini. Semua harus mengalami kekeringan. Semua harus mengalami kelaparan. Semua harus mengalami penganiayaan. Kalau tidak mengalami itu, tidak bisa ditinggikan bersama dengan Yesus Kristus. Amin. Jadi gimana? Saudara di pihak siapa? Di pihak Kristus atau di pihakmu sendiri? Atau di pihak iblis? Nah ini lebih bahaya. Kalau saudara di pihak iblis, karena tadi dengar tipuan angin-angin yang sepoi-sepoi yang palsu. Orang Kristen harus begini, harus gini, harus sukses, segala macam. Itu palsu. Ini kebenaran firman Tuhan di sini. Sekalipun mengalami penganiayaan, tapi tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Saudara, waktunya sudah dekat. Ya, mungkin ada yang berkata, firmannya terlalu keras. Harus keras saudara, yang di rumah harus keras firman. Firman Tuhan di menara doa bukan firman Tuhan untuk anak-anak. Untuk orang dewasa, makanan keras. Dikasih makan keras aja nggak bisa. Mau didewasakan, mau dibangun menjadi tubuh Kristus, menjadi mempelai. Kalau dikasih susu terus, lembek, gembur, siapa yang mau jadi mempelai gembur badannya kayak gitu? Yesus Kristus nggak akan mau. Dia mau mempelainya itu yang cantik, penuh dengan Kristus Yesus, penuh dengan sifatnya Dia. Bukan penuh dengan keduniawian. Banyak orang Kristen yang katanya manusia roh, tapi keduniawiannya banyak. Pikiran di otaknya ini duniawi saja. Pakai firman Tuhan tapi duniawi. Diputar-putar dengan teologinya, duniawi, tidak dengan Kristus. Banyak saudara. Dan kalau itu ada di sini, bertobatlah engkau. Ada waktu untuk bertobat. Jangan sampai tidak ada waktu untuk bertobat. Hari ini firman Tuhan disampaikan. Hari ini Tuhan berkenan kalau engkau bertobat. Siapa tahu besok kita tidak ada waktu untuk bertobat. Jadi kalau engkau mendengar firman Tuhan hari ini, yang di Menara Doa Jakarta, yang di rumah, bertobatlah. Masih ada waktu. Ketika Yesus naik, ada pengharapan engkau akan ditinggikan. Kalau engkau mau turun, diturunkan sampai di bawah, sampai rendah, sampai habis, tidak punya apa-apa. Yesus Kristus yang naik ke atas itu, dia tidak membawa pakaian jubahnya. Di kayu salib habis semuanya. Tapi dia ketika naik di surga, dia duduk di kanan, sebelah kanan tahta Allah Bapa. Amin. Amin. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Tapi sebelum itu, apakah engkau di pihaknya Tuhan? Saudara harus di pihak Tuhan dulu.
Kalau baru sakit begini aja tidak di pihaknya Tuhan. Baru kekurangan begini aja sudah tidak di pihak Tuhan. Baru menderita sedikit aja sudah tidak di pihak Tuhan. Di pihak Tuhan yang mana? Belum kehilangan segalanya. Belum kehabisan semuanya. Engkau belum menjual apapun. Sudah gak tahan. Di pihaknya siapa? Yesus meninggalkan kerajaan surga. Semuanya. Dia ada di pihaknya Bapa. Oleh karena itu Bapa meninggikan dia di atas segala-galanya. Exalted